Halo, saya Rizky Turama dan di kesempatan kali ini saya akan membahas kutipan dan daftar pustaka, dan ini merupakan video bagian pertama. Sebelum saya menjelaskan persoalan teknis penulisan kutipan dan daftar pustaka, saya perlu menjelaskan terlebih dulu fungsi kutipan dan daftar pustaka. Secara umum, ada 3 fungsi utama penulisan kutipan dan daftar pustaka. Pertama, untuk menghindarkan diri dari plagiarisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme berarti penjiplakan yang melanggar hak cipta. Plagiarisme merupakan salah satu dosa paling besar di dunia akademik. Tindakan ini dianggap sama dengan mencuri ide orang lain. Tidak hanya itu, Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengancam akan mencabut gelar akademik, profesi, atau vokasi dari lulusan perguruan tinggi yang melakukan plagiarisme ketika membuat karya ilmiah untuk mendapatkan gelarnya itu. Undang-undang itu bahkan menambahkan sanksi pidana berupa penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal 200 juta rupiah. Karena itu, persoalan penulisan kutipan dan daftar pustaka ini bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main. Kedua, untuk memperkuat argumen penulis, dengan memasukkan kutipan dan daftar pustaka, pendapat penulis bisa dianggap lebih kuat. Kalau di kehidupan sehari-hari, ketika bergibah, kita biasa menggunakan kata si Anu, temanmu habis nyolong mangga. Nah, kata si Anu dalam gibahan itu menjadi penguat bagi sang pencerita atau penggibah untuk meyakinkan orang lain bahwa yang digibahi itu betul-betul terjadi. Kurang lebih sama seperti itulah fungsi kutipan di karya ilmiah. Dengan menggunakan kutipan dan daftar pustaka, penulis bisa lebih meyakinkan pembacanya bahwa tulisannya atau pendapatnya adalah sesuatu yang valid. Ketiga, untuk membantu pembaca yang ingin menelusuri lebih lanjut sumber-sumber yang dikutip. Dengan penulisan kutipan dan daftar pustaka yang baik, orang-orang yang mungkin membutuhkan sumber referensi yang sama akan lebih mudah mencari informasi tentang sumber itu. Saya juga perlu menyampaikan bahwa kutipan dan daftar pustaka merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Hal ini berarti nama-nama yang kita cantumkan di informasi sumber kutipan harus ada juga di daftar pustaka. Misalnya, di tulisan kita mengutip pernyataan Pradopo. Nama Pradopo harus muncul juga di daftar pustaka. Kalau nama yang ada di informasi sumber kutipan selaras dengan nama di daftar pustaka, artinya penulisan informasi referensi di tulisan kita sudah sinkron. Namun, ketika nama yang ada di informasi sumber kutipan tidak muncul di daftar pustaka, atau sebaliknya, itu berarti informasi referensi di tulisan kita belum sinkron, dan hati-hati, itu bisa menjadi salah satu tanda plagiarisme. Oke, kita lanjut ke sistematika penulisan kutipan. Secara garis besar, ada 2 jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung berarti kita mengutip atau meminjam ide sekaligus kalimat orang lain yang ada di sumber. Sementara, kutipan tidak langsung berarti kita meminjam ide orang lain, tetapi mengubah beberapa kata atau susunan kalimat yang ada di sumber. Seringkali hal itu disebut sebagai parafrasa. Sederhananya, kutipan langsung itu konsepnya mirip copy-paste. Dan kutipan tidak langsung itu mirip copy, edit, paste. Jadi sebelum di-paste, diedit dulu. Baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung, wajib hukumnya mencantumkan informasi sumber kutipan.
Seperti apa format penulisan informasi sumber kutipan? Seperti yang tertera di layar ini. Di layar, saya memberikan dua contoh kesalahan yang sering ditemui dalam penulisan informasi kutipan. Di contoh pertama, nama akhir penulisnya dimasukkan ke tanda kurung. Ini membuat struktur kalimatnya kehilangan subjek. Jadi cara memperbaikinya adalah dengan mengeluarkan nama akhir penulis tersebut dari tanda kurung. Sementara di contoh kedua, ada dua kata, yaitu menurut dan berpendapat. Menurut kosasih, berpendapat. Ini mubazir. Jadi, cara memperbaikinya adalah dengan memilih salah satu, menggunakan menurut kosasih atau kosasih berpendapat. Oke, kita kembali ke kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Seperti yang sudah disampaikan tadi, baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung perlu mencantumkan informasi sumber kutipan. Meskipun begitu, penulisan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung memiliki aturan masing-masing. Kutipan langsung dibagi menjadi dua, kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Beberapa sumber menyebutnya sebagai kutipan langsung kurang dari 4 baris dan kutipan langsung lebih dari 4 baris. Beberapa sumber yang lain menyebutnya sebagai kutipan langsung kurang dari 40 kata dan kutipan langsung lebih dari 40 kata. Nah, untuk mempermudah pemahaman, di video ini kita sebut saja kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Nah, berikut ini beberapa aturan penulisan untuk kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Sebelum saya berikan contoh untuk keduanya, saya perlu menjelaskan dulu yang dimaksud dengan teks. Teks dalam pembahasan kita kali ini adalah pendapat kita sendiri. Ingat, salah satu fungsi kutipan adalah untuk mempertegas atau memperkuat argumen kita sebagai penulis. Artinya, kita harus sudah punya argumen sendiri dulu, baru mengutip. Jangan sampai tulisan kita menjadi rangkaian kutipan tanpa argumen dan pemikiran sendiri. Beberapa sumber bahkan mengatakan bahwa jumlah kutipan yang ada dalam tulisan kita itu maksimal 30% dari keseluruhan teks. Artinya, 70% sisanya adalah ide dan pendapat kita sendiri. Kembali ke kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang, misalnya saya menulis seperti yang tertera di layar. Ini adalah pendapat saya pribadi, pendapat saya sendiri. Untuk memperkuat pendapat saya itu, saya meminjam atau mengutip pendapat kosasih yang sudah dijadikan contoh ketika kita membahas format penulisan informasi sumber kutipan tadi, yaitu seperti yang tertera di layar. Setelah digabungkan, tulisan saya tadi akan berubah menjadi seperti ini. Dari contoh tersebut terlihat bahwa kutipan pendek tersebut sudah memenuhi syarat. Yang pertama, terintegrasi dengan teks, diapit tanda kutip, dan diberi jarak antar baris yang sama dengan teks. Bagaimana jika teks saya tadi hendak diberi kutipan panjang? Bisa saja. Misalnya ini teks saya tadi. Ini kutipan panjang yang hendak dipakai. Tulisan saya setelah memasukkan kutipan dari kosasih akan berubah jadi seperti ini. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa kutipan langsung panjang tersebut memenuhi syarat tidak terintegrasi dengan teks, tidak menggunakan tanda kutip, diberi jarak antar baris lebih rapat daripada teks. Untuk
aturan yang pertama, yaitu tidak terintegrasi dengan teks, bisa dilihat bahwa marginnya dia eh, lebih panjang gitu ya. Spasi yang digunakan atau jarak antar barisnya lebih kecil, dan fontnya juga lebih kecil dibandingkan teks. Kita lanjut lagi ke penulisan kutipan tidak langsung. Berikut ini aturan penulisan kutipan tidak langsung. Boleh dibilang aturannya sama dengan kutipan langsung pendek. Perbedaannya hanya pada kalimat yang digunakan. Kutipan langsung kalimatnya copy paste, kutipan tidak langsung kalimatnya copy edit paste. Kutipan dalam kutipan. Ada kalanya buku yang kita baca juga mengutip pendapat orang lain. Misalnya saya membaca buku Kosasih, dan di buku tersebut Kosasih mengutip pendapat orang lain. Apakah pendapat orang yang dikutip oleh Kosasih itu boleh saya kutip lagi? Boleh, tetapi dengan satu catatan. Catatan tersebut ialah kutipan dalam kutipan boleh dilakukan jika kita benar-benar tidak bisa menjangkau sumber yang dirujuk. Misalnya, di buku Kosasih tadi, Kosasih mengutip pendapat Harimurti Kridalaksana yang ada di bukunya yang berjudul Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia. Kita baru diperbolehkan membuat kutipan dalam kutipan kalau buku tulisan Harimurti Kridalaksana itu tidak bisa lagi kita jangkau. Kita sudah coba cari ke perpustakaan, ke toko buku, ke lapak online, tidak ketemu juga. Barulah kita boleh mengutip pendapat Kridalaksana yang ada di buku Kosasih. Mengapa demikian? Karena dalam penulisan karya ilmiah, kita dianjurkan untuk mendapatkan informasi dan referensi dari sumber primer atau sumber pertama. Kutipan dalam kutipan dikhawatirkan telah berbelok arahnya dari hal yang dimaksud oleh penulis pertama. Bagaimana cara melakukan kutipan dalam kutipan? Beberapa orang menggunakan kata dalam dan beberapa yang lain menggunakan kata dikutip. Saya sendiri cenderung menggunakan kata dikutip. Jadinya seperti ini. Oke, ini dulu penjelasan saya mengenai kutipan dan daftar pustaka di bagian pertama ini. Penjelasan lanjutannya akan saya bahas di video kutipan dan daftar pustaka bagian kedua. Di video kedua, seperti yang mungkin sudah diduga oleh Anda, fokusnya lebih ke penulisan daftar pustaka. Sampai jumpa lagi.